Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum ini sudah saya sampaikan surat At-Taubah ayat 34 dan 35 yang membahas tentang cerita yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan rahib al-ahbar, jadi para pendeta, begitu pula ada paus atau yang lain sebagainya selain dari agama Islam, dari agama Nasrani, dari agama Yahudi, pemuka-pemuka agama mereka menggunakan kedudukan mereka sebagai mata pencaharian mereka mengambil harta manusia yang lain dengan cara yang haram. Tentunya hal ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sinilah masyarakat akan jadi baik, umat akan jadi baik atau tidak, itu tergantung dari pemimpin mereka, tergantung dari pemuka mereka, tergantung dari pendeta mereka, tergantung dari yang menyampaikan syariat-syariat yang sampai kepada mereka. Bila mana syariat itu disampaikan sesuai dengan aturan yang Allah turunkan kepada mereka atau kita, insya Allah umat ini pun juga akan menjalankan syariat ini dengan sesuai dengan aturan Allah. Bila mana sesuatu dimulai karena Allah, insya Allah hasilnya pun juga akan baik sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harus dimulai dengan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah, sesuai dengan aturan Allah, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau itu tidak dijalankan sesuai aturan, pasti akan ada melenceng. Jadi kita harus tahu itu. Kita kedudukannya sebagai apa? Sebagai yang menyampaikan Islam, kita harus sesuai dengan aturan orang yang menyampaikan Islam ini seperti apa. Sudahkah kita ikhlas? Sudahkah yang kita sampaikan Al-Quran dan Al-Hadis? Sudahkah pemahaman yang kita sampaikan ini sesuai dengan salafus salih? Kalau itu sudah sesuai dengan aturannya, insya Allah masyarakat akan berubah sedikit demi sedikit, sesuai dengan aturan Allah, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana dari kiainya, dari ustadznya, dari habibnya, dari maha gurunya itu menyampaikan dengan cara yang salah, maka yang diterima itu juga tidak sesuai dengan aturan Allah.
Kalau kita memberi dengan cara yang ikhlas, yang menerima pun juga enak. Tapi kalau kita memberinya setengah hati, maka yang menerima pun juga akan setengah hati, nyampaikannya pasti tidak sesuai aturan. Ini berkaitan dengan barang saja seperti itu. Lebih-lebih lagi syariat ini. Karena syariat ini adalah al-ilmu nur. Sesungguhnya ilmu itu adalah nur, adalah cahaya. Dan cahaya ini tidak akan diberikan kepada al-asi, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nur ini, ilmu yang kita miliki ini adalah ilmu yang salah, atau ilmunya benar tapi disampaikan dengan cara yang salah, atau benar tapi disusupi dengan niat-niat yang salah, pasti yang mendengarkan pun juga tidak akan masuk ke dalam telinga. Yang mendengarkan apa yang kita sampaikan pun juga tidak akan masuk ke dalam telinga, tidak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, kalau kita yang biasa mendengarkan, kita akan tahu mana ustaz-ustaz yang memang ikhlas karena Allah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap sanjungan, tidak mengharap dunia, hanya mengharapkan wajahnya Allah, hanya berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Pengikutnya mau banyak mau sedikit terserah Allah. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berusaha. Setelahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang harus kita perhatikan dengan baik. Kalau kita ingin baik, kita harus baik bareng-bareng. Semuanya yang menyampaikan dengan cara yang baik, yang mendengarkan didengarkan yang baik. Setelah mendengarkan juga dijalankan dengan baik, diyakini di dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dengan anggota tubuh ini. Jadi itulah yang seharusnya kita jalankan bareng-bareng. Jangan sampai kita masih mengikuti kebiasaan nenek moyang kita yang salah. Karena banyak sekali kebiasaan-kebiasaan orang Jawa atau kebiasaan yang lainnya yang masih ada pada diri kita. Kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan Allah, kita hindarkan, kita hindari. Kita cari tahu apakah ini benar, apakah ini salah. Kita harus tahu dulu. Cari dalilnya, cari keterangannya terlebih dahulu. Kalau memang itu aturan Allah, jalankan. Kalau memang itu larangan dari Allah, tinggalkan. Kita nggak pandang bulu. Yang penting itu Al-Quran, yang penting itu hadis. Aturan Allah, ini perintah, jalan. Larangan, berhenti. Mau itu manfaatnya untuk kita atau tidak, terserah. Kita nggak mengharapkan itu. Karena yang kita harapkan ketika kita menjalankan perintah Allah akan dapat pahala, dibalas dengan surga. Kalau kita menghindari maksiat atau yang dilarang oleh Allah, kita berhenti, insya Allah nggak akan mendapatkan dosa dan akan tidak dimasukkan dalam neraka. Selesai, itu aja. Mau itu bermanfaat atau tidak, terserah. Inilah yang seharusnya kita pikirkan sebagai seorang muslim. Nggak usah kita pikir-pikir, nggak usah kita nanti kalau saya meninggalkan kebiasaan ini akan seperti apa, nggak perlu. Biyen bae ngene iki kok masa ade ora, enggak harus seperti itu. Karena orang-orang kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masih tidak mau menerima Islam ini, itu sebabnya juga sama. Karena mereka mengikuti omongan nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, mbah-mbah mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang adat-adat yang ada pada mereka, pada masyarakat pada waktu itu, dan tidak mau diubah dengan Islam ini.
Inilah yang seharusnya kita hindari pada diri kita, sekecil apapun itu, sekecil apapun itu. Kalau memang itu tidak ada aturannya, jangan jalankan. Kalau ada aturan dari Allah, jalankan semampu kita. Jadi seperti itu. Hidup ini mudah. Pelajari Quran, pelajari hadis, jalankan sesuai keduanya. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya di dunia ini sampai di akhirat nanti. Dan balasannya jelas, orang baik masuk dalam surga, orang jelek tidak sesuai dengan aturan Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Baik dan buruknya itu semua dengan kacamata Al-Quran ini, dengan kacamata syariat ini. Jadi inilah yang seharusnya kita perhatikan pada kehidupan kita sehari-hari. Harapannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan menghindari semua larangan-larangan agama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.